Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiska Alehardina dari kelas Akuntansi Reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Gagasan melahirkan desa wirausaha merupakan keinginan untuk mengangkat potensi dan keunggulan suatu wilayah yang mampu menjadi penggerak kegiatan perekonomian yang berdampak lebih luas. Karakteristik yang merupakan penarik dan mendorong sehingga terciptanya desa wirausaha. Pengembangan desa wirausaha bertujuan meningkatkan peran koperasi dan UMKM di desa, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah serta membuka lapangan kerja. Penetapan suatu desa wirausaha harus melalui asesmen terhadap potensi wilayah, kondisi masyarakat, sarana dan prasarana, keterkaitan aktivitas ekonomi dengan wilayah-wilayah lainnya, aspek pendukung seperti kelembagaan keuangan, posisi geografis yang diuntungkan, serta resultante keseluruhannya. Penetapan ekonomi pedesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya diperlukan dua pendekatan. Yang pertama ada kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang kedua ada political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Di sini juga ada strategi pengembangan desa wirausaha. Ada 7 strategi dalam pengembangan desa wirausaha, disusun berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama ada peningkatan kualitas SDM pengrajin. Ada materi pelatihannya nih yang perlu diberikan kepada para pengrajin. Idealnya tuh ada 3 aspek. Yang pertama pengembangan mental entrepreneurship. Yang kedua ada pengembangan keterampilan manajerial atau soft skill. Yang terakhir ada peningkatan keterampilan dalam menghasilkan produk yang inovatif atau disebut juga dengan hard skill. Yang kedua ada peningkatan kualitas alat produksi. Jenis peralatan yang akan diberikan tuh harus sesuai dengan produk yang akan dikembangkan. Yang ketiga ada pengembangan kelembagaan usaha. Ada 2 alternatif nih bentuk kelembagaan yang dapat dikembangkan. Yang pertama ada koperasi, terus yang kedua ada BUMDes atau badan usaha milik desa. Terus yang keempat ada peningkatan kapasitas aparatur desa. Program pengembangan desa wirausaha kesuksesannya tuh juga akan sangat tergantung kepada kapasitas aparatur desa. Oleh karena itu perlu upaya sosialisasi tentang program ini dan peningkatan kapasitas aparatur desa sehingga menjadi mitra pemerintah daerah dalam mensukseskan program desa wirausaha. Terus yang kelima ada pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Promosi yang sangat ini cukup efektif dijalankan adalah melalui pemanfaatan internet dan media sosial seperti bekerjasama dengan para blogger, vlogger, dan juga youtuber untuk mengekspos. Terus yang keenam ada peningkatan kualitas infrastruktur. Program pengembangan desa wirausaha akan berhasil jika didukung oleh infrastruktur yang memadai terutama jalan. Oleh karena itu perlu dilakukan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas para wisatawan. Terus yang terakhir ada penyiapan masyarakat. Program pengembangan desa wirausaha perlu didukung oleh kesiapan masyarakat, terutama sikap dan mental masyarakat yang senang dengan kegiatan wirausaha. Nah, sekian saja penjelasan tentang penetapan desa wirausaha tadi. Terus saya juga di sini akan menerangkan potensi wilayah di dekat daerah saya. Jadi lokasinya tuh nggak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Cuman itu daerah terletak di desa. Namanya tuh Argasunya, di situ di daerah Argasunya. Nama tempat tuh Kopi Luhur. Di situ tuh ada tempat pembuangan sampah. Nah, tapi walaupun di situ tempat pembuangan sampah, di situ juga ada salah satu tanah tebing seperti tinggi seperti gitu. Terus menurut saya jika lokasi itu bisa dibuat tempat wisata atau tempat untuk berfoto-foto atau
atau bisa dijadikan tempat untuk spot foto-foto bagus. Nah di situ menurut saya cocok. Perlu dikembangkan lagi tempat itu, tapi mulai saat ini sudah banyak diekspos di akun-akun Instagram kota Cirebon. Jadi menurut saya perlu dikembangkan lagi. Terus di situ tempatnya harus dibersihkan kembali untuk terus bisa diakses oleh masyarakat setempat, seperti jalannya diperluas, terus penanda jalannya juga diperjelas, terus dipromosikan gitu. Menurut saya di tempat itu tuh bisa dijadikan tempat wira usaha juga. Jadi kalau misalkan tempat itu sudah rame didatangi oleh pengunjung-pengunjung, nah warga setempat pun bisa untuk berdagang di daerah situ untuk menjual makanan. Yang datang wisatawan yang datang situ bisa pergi ke daerah situ. Ya sudah, sekian saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.